Customer experience adalah tentang persepsi seorang customer dalam perjalanannya dari awal sampai akhir untuk mendapatkan pelayanan dan produk yang dia inginkan. Nah, kita sebagai pelaku usaha apakah sudah memetakan dengan baik sehingga journey tersebut memuaskan para pelanggan kita? Saya Arti Ardiwinata bersama Nur Fatma Fitri atau Mbak Vivi, seorang praktisi di bidang customer experience akan berbincang-bincang di ROI Chit Chat. Baik, kita akan langsung ke Mbak Vivi. Perkenalkan dulu dong nih Mbak Vivi, apa kabar? Baik, Mbak Arti. Selamat pagi, Mbak Arti. Aku pakai selamat pagi boleh nggak sih? Boleh, ini kan pagi biar semangatnya pagi terus. Iya, ya. Pagi, Mbak Arti. Seneng banget oleh Mbak Arti di Regenesis Open Education pagi hari ini. Katanya kita mau ngobrolin seputar customer experience ya, Mbak Arti. Betul, iya. Sebelum melangkah ke pembicaraan atau ngobrol-ngobrol ya tentang customer experience, tadi Mbak Arti meminta saya untuk memperkenalkan diri. Oke, Mbak Arti dan Bapak Ibu serta rekan-rekan, saya Nur Fatma Fitri, tapi saya biasa dipanggil Fitri. Saat ini saya seorang customer experience practitioner, bekerja di salah satu bank swasta di Jakarta. Itu mungkin Mbak Arti. Oh, I see. Nah, Mbak Vivi, kan saya aktivitas untuk memberikan training kepada klinik-klinik itu seputar customer service excellence, yang mana kita memikirkan bagaimana kita memberikan service kepada pelanggan kita agar mereka puas. Berarti kita memberikan skill kepada para beautician, kepada para staff klinik untuk memberikan service yang terbaik untuk customer-nya, sehingga customer-nya kan merasa puas atau lebih percaya dengan usaha dengan klinik kita. Nah, dari sisi kitanya kita sudah memberikan banyak strategi ya untuk pelayanan tersebut. Nah, kemudian kan ada yang namanya customer experience. Ya. Nah, kira-kira ini dari sisi apa nih kaitannya dengan customer service dan customer experience, ini kaitannya apa nih Mbak Vivi? Oke, berarti mungkin untuk menyamakan persepsi dulu di awal, kita mulai dari definisinya dulu ya, Mbak Arti. Iya betul. Terkait dengan definisi dari customer experience. Nah, kalau Mbak Arti, Bapak Ibu, dan rekan-rekan, googling nih, apa itu definisi dari customer experience? Salah satunya yang muncul itu adalah seperti ini, bahwa customer experience itu ya merupakan persepsi yang dari seseorang, kita sebut saja pelanggan atau customer ya, ketika dia berinteraksi baik dengan kita sebagai staf yang melayani ya, ataupun dengan produk, ataupun dengan jasa, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Saya menggarisbawahi kata persepsi, Mbak Arti. Persepsi ini ya, erat kaitannya dengan respon subjektif. Nah, respon subjektif ini berarti kan bukan logika yang disasar oleh customer experience ya, bukan terkait dengan fitur dan produk, tetapi terkait dengan sisi emosional gitu. Perasaan. Jadi bukan, iya betul, sisi gitu ya. Jadi dan juga customer experience ini ya berbicara mengenai seberapa banyak fitur atau benefit yang sudah kita berikan kepada customer atau pelanggan kita, tetapi seberapa kuat dia menyentuh sisi emosional dari customer kita, gitu Mbak Arti. Wow. Jadi nggak bicara, oke lah ada fitur, ada produk gitu ya, tapi apakah produk itu sudah menyentuh sisi emosional dari nih, gitu. Itu sih sebenarnya. Wow. Nah, kalau customer service itu ya, atau customer service kan bagian dari customer experience. Saya yang berpendapat bahwa customer service itu bukan title untuk suatu unit, misalnya unit garda depan lah gitu ya. Nah, tapi customer service ini harus dimiliki oleh seluruh pelaku industri ya dan jasa gitu, baik dari pimpinan atas sampai dengan bawah gitu. Nah, dia harus mendeliver layanan yang menurut saya yang harus sejalan dengan visi perusahaannya
Itu kuncinya, Mbak. Iya. Oh, udah makin jelas nih sekarang ya. Jadi kalau customer experience itu lebih ke bagaimana customer kita merasakan apa yang kita berikan. Iya, Betul, Mbak Vivi. Kadang-kadang kita merasa ya sudah melayani sebaik-baiknya. Kok customer-nya masih komplain ya? Kok customer-nya masih marah ya? Itu artinya kita sudah melakukan customer service excellent, namun belum menyentuh ke customer experience, ke customer perasaannya, perasaan daripada customer. Kira-kira begitu ya, Mbak Vivi ya? ya. Jadi harus kita perhatikan juga di customer experience ini tadi kan itu berdampak atau memberikan atau menyentuh sisi emosionalnya. Maka penting nih Mbak Arti buat kita ya pelaku di industri jasa layanan ini mengetahui needs and wants-nya customer. Needs-nya Oh, oke, apa, oke, oke. wants-nya apa gitu. Jangan sampai hal yang sudah kita berikan ya menurut kita tadi kan udah seperti ini gitu. Tapi kok ternyata enggak, mungkin saja itu bukan kebutuhannya gitu ya, mungkin saja itu Betul. bukan apa yang dia inginkan gitu. Iya. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui needs-nya apa, wants-nya apa dari customer kita tersebut. Nah, Mbak Vivi, needs and wants, kira-kira contohnya apa sih? Baik. Biar bisa langsung, oh needs to ini, wants. Nah, Contoh realnya seperti itu dari customer, dari pengalamannya Mbak Vivi. baik, ini memang agak bias gitu ya, cuman Biar kalau jelas. betul customer needs nih, misalnya kita mulai dari customer wants dulu ya. Mbak Arti, atau kalau saya datang ke suatu klinik, Bu Vivi pengennya pengennya apa ya? Oh saya pengen treatmentnya gratis, harganya murah gitu ya. Kemudian banyak hadiah gitu ya. Itu itu wants-nya dia. Betul. Bisa dia inginkan, tetapi kalau bicara mengenai kebutuhannya apa? Dilihat lagi ke sisi kita nih. Apa nih kebutuhannya, treatmentnya, mungkin kulitnya saya nih sebagai orang yang suka membawakan virtual meeting, itu banyak terpapar radiasi misalnya dari sinar biru gitu ya. Maka kebutuhan saya, treatmentnya adalah yang menyasar kepada untuk menghilangkan flek misalnya atau mencegah flek muncul seperti itu. Nah itu kebutuhan ya. Jadi kalau Kebutuhan. keinginan itu banyak banget berarti kadang kita nggak bisa memenuhi. Tetapi menyeimbangkan antara needs dengan wants ini. Kenapa? Karena kalau needs ya itu menyasar kepada logika, sedangkan wants itu menyasar kepada feel-nya. Jadi kita harus menyeimbangkan antara dia dapat nih secara fitur dan produk, tetapi feel-nya juga terpenuhi juga gitu. Wah, menarik nih. Iya. Jadi kalau bicara terkait dengan mana yang penting, kalau menurut saya ya keduanya juga penting. Dua-duanya penting. Betul, needs-nya, kebutuhannya harus terpenuhi, tapi wants-nya tadi mungkin kita feel-nya tadi ya, mungkin tidak terpenuhi semua, kayak misalnya kayak tadi, mana mungkin treatment gratis gitu misalnya, atau ya mungkin ada ketika ada promo gitu, harus ada feel-nya yang terpenuhi juga gitu Mbak Arti. Nah, benar juga ya. Wah, udah jelas banget nih. Dan ternyata hal-hal semacam ini tuh sering ditemuin nih Mbak Vi di klinik kecantikan. Contohnya nih, orang datang ya dengan wajah Indonesianya gitu, dengan eksotik, tapi dia ingin kulitnya tiba-tiba putih banget gitu, kayak orang bule gitu kan, itu keinginan ya. Sementara begitu udah konsultasi ke dokter, kebutuhannya nggak seperti itu. Seperti itu kali ya. Terus ada orang yang wajahnya udah cantik ala Indonesia, dia datang ingin dirubah, ingin seperti misalnya Kim Kardashian misalnya ya, berarti itu keinginan yang belum tentu dia bisa lakukan juga setelah konsultasi. Ternyata kebutuhannya bukan itu gitu ya, kebutuhannya hanya mungkin disehatkan dulu kulitnya, kemudian diselaraskan dulu antara bentuk-bentuk wajahnya, bukan serta-merta hidungnya dimancungin, pipinya dinaikin, kan mungkin seperti itu ya. Betul, berarti. Iya, dan aku setuju banget yang Mbak Vivi bilang bahwa needs dan wants itu harus seimbang gitu ya, karena kalau kita paksa di needs terus, customer-nya tidak mendapatkan wants-nya juga, mereka tetap kok
merasa belum Iya, puas gitu betul. ya. Wow, menarik Tadi menarik. kalau kita bilang kita memenuhi needs yang tadi kita bicarakan di awal, berarti kompetitor sebelah juga pemenuhan needs yang sama gitu ya. Gitu. Jadi harus ada Betul. faktor pembedanya. Heeh. Nah, tadi kan kita harus mengetahui needs dari customer-nya, wants dari customer-nya. Apa sih yang bisa kita lakukan terhadap, eee, tim kita, Mbak, untuk mengetahui ini tuh bagaimana? Kan kita sekarang udah tahu, oh oke, kita harus mengetahui need customer, harus mengetahui wants customer, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita menganalisa customer, bertanya, atau bagaimana sih, Mbak Fi? Just be empathic person. Jadi jadilah orang yang berempati ke Oke. customer-nya gitu ya. Mhm. Arti jadi menarik bahwa untuk menciptakan customer experience itu kan perlu employee experience ya. Saya masuk ke situ ya Mbak Arti. Oh, oke. Jadi, Mhm. jadi begini, employee experience ini bukan bicara mengenai seberapa banyak reward yang kita berikan kepada employee ya. Dalam hal ini kan employee itu customer internal kita gitu ya. Banyak Mhm. perusahaan menganggap dan memang gitu ya mendapatkan first customer-nya ini dia dari employee gitu Iya. ya. Nah, jadi kalau bicara mengenai employee experience bukan seberapa banyak si customer tadi ya dalam hal ini employee mendapatkan reward-nya, tetapi uh, employee experience ini merupakan kumpulan persepsi yang timbul ya, sama seperti tadi persepsi yang timbul akibat interaksi dia saat bekerja. Nah, bisa dimulai dari awal perekrutan, dari masa Oh. orientasi, Mhm. kemudian seberapa banyak dia mendapatkan edukasi. Nah, kemudian bagaimana dia mendapatkan pengalaman dengan leadership ya, kepemimpinan dari leadernya. Ini ikut mempengaruhi employee experience. Jadi Mmm. jangan salahkan timnya kalau misalnya dia tidak care kepada customernya gitu ya. Tapi lihat dulu, jangan-jangan leadernya yang nggak care sehingga ditangkap gitu ya persepsinya ya oleh employee ini uh, dia aja leadernya aja nggak care gitu ya, secara tidak langsung itu kan mengendap ya, mengendap dan dia juga harus melakukan hal yang sama gitu. Jadi yang terdeliver ya tadi nggak caring gitu ya, nggak peduli. Jadi penting Mhm. banget untuk melihat untuk apa ya, ada hubungannya lah ya antara employee experience dengan customer experience tadi. Nah, tadi Mbak Arti menanyakan apa yang harus dilakukan staffnya. Tadi empathic listening-nya harus muncul. Tapi kan ini juga berdasarkan, ini juga mereka dapatkan dasinya yang dia peroleh kan tadi. Kalau dia selama ini nggak pernah diberitahu, nggak pernah diedukasi mengenai bagaimana cara men-treat customer, maka dia nggak akan tahu. Kalau dia nggak, menarik nih, saya pernah berkunjung ke salah satu klinik gitu ya, klinik yang biasa saya ini kan, stafnya itu dengan fasihnya bahwa treatment yang saya lakukan ini apa gitu ya, kemudian dampaknya seperti apa. Nah saya yakin ini nggak serta-merta timbul, tapi ada proses edukasi kan di dalamnya ya. Nah, Betul. sehingga apa yang dia dapatkan itu dia bisa ceritakan kepada customer yang dia layani gitu. Jadi penting nih, kalau dia nggak dapat pengetahuan apa-apa, mungkin ketika ditanya, Mbak ini kenapa ya ini begini, aduh Bu, saya kurang tahu ya Bu, nanti coba ditanyakan kepada dokternya ya Bu. Nah itu juga kan, itu experience-nya ikut mempengaruhi ya, karena ada journey-nya customer itu kan panjang banget gitu. Iya. Gitu, Iya, jadi jadi tadi harus empathic listening sih Mbak Arti. baik, jadi ini menarik banget ya Mbak Vivi. Jadi sebelum kita, ngutak-ngatik lebih jauh tentang customer experience, tentunya juga kita harus menyiapkan employee experience-nya dulu ya, Betul. sudah berjalan dengan baik dan di dalamnya itu termasuk adalah edukasi dan mungkin juga adalah program-program untuk karyawan itu sendiri ya. Ya. Reward tadi, meskipun reward tidak harus selalu dengan materi, tetapi mungkin dengan, pujian, dengan, semacam,
penghargaan berupa kertas seperti itu ya, itu juga Oh, bisa bisa membuat customer juga merasa tenang. Nah, Mbak Vivi, kan employee itu kan bermacam-macam. Sometimes kita sudah merasa berusaha nih melakukan segala segala program untuk membuat employee itu merasa terlibat. akan tenang menjalankan menjalankan pekerjaannya. Namun masalah pribadi yang seperti itu ya, kadang-kadang karena karakter yang berbeda antara satu tim dengan tim yang lain itu tidak klop, ada masalah, bertengkar dan lain-lain. Nah, ini apa ya maksudnya? Apakah ada cara bagaimana sih awal mindset sepertinya ya. Jadi bagaimana sih kita menanamkan mindset kepada employee kita agar hal-hal semacam ini tuh jangan mempengaruhi pekerjaan kita. Oke, nah Mbak Arti, untuk employee experience ini tadi kan saya sampaikan bahwa kita harus mulai juga dari atau mereka rasakan juga dari saat proses awal perekrutan ya, saat Perekrutan. orientasi. Nah, untuk menyaring employee-employee yang tadi memiliki mindset baik gitu ya, penting pada saat perekrutan itu Iya. melakukan atau menyaring orang-orang yang satu visi dengan kita. Wah, terima kasih banget Mbak Vivi. Mbak Vivi, saya haturkan terima kasih banyak untuk sharing Mbak Vivi dengan Regenesis Open Education di program ROI Chit Chat. Pastinya kita akan berjumpa lagi ya, kalau kondisi sudah kondusif, kita akan bikin lagi program offline-nya. Kita ngopi-ngopi bareng sambil chit-chat langsung. Baik Mbak Vivi, thank you so much. Sama-sama, Ya. saya terima kasih sudah diundang untuk sharing terkait dengan customer experience. Oke, sehat selalu ya Mbak Vivi ya. Nih, sehat selalu juga buat Mbak Arti. Oke, thank you, bye-bye. Bye. Akhir kata, saya Arti Ardibinata mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di ROI Chit Chat selanjutnya. Bye.